Baik. Jadi untuk yang TBS itu ada waktunya sendiri, yang TWK ada waktunya sendiri. Kalau pengalaman saya dulu, TWK itu soalnya sedikit dan waktunya terlalu banyak. Soalnya cuma sekitar Hmm. 30, waktunya itu nyampe 45 menit. Padahal soal TWK itu bukan soal hafalan. Jadi ya menurut saya itu soal 30 soal itu 10 menit selesai sebenarnya Mas. Karena itu kaitannya dengan integritas saja. Kalau sekarang mungkin kalau CPNS mirip ini ya, mirip apa? Soal TKP Mas. Iya. Ya, mirip TKP itu. Nah, itu saya rasa tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu biasanya adalah di TBS ini. TBS. Nah, TBS itu total soalnya 60 soal nih. Seingat saya yang pemecahan masalah itu 12. Nah, ini mereka berdua ini yang satu 23, yang satu 25. Mas, saya lupa yang 23 yang mana, 25 yang mana. Cuma antara penalaran verbal dan kuantitatif ini satu 23, yang satu 25. Yang pemecahan masalah ada 12 soal. Jadi kalau di total itu ketemu 60 soal, Mas. Kemudian per soal itu nilainya 5 poin. 5 poin. Hmm. Jadi kalau total maksimal ini skornya jadi berapa, Mas? 300 ya? Hmm. 300. Jadi skor maksimumnya ini 300. Nah, eh sebenarnya LPDP itu nggak pakai passing grade, tapi sebenarnya pakai. Cuma dirahasiakan aja. Dan masing-masing jalur itu berbeda ya, Mas ya. Ya mungkin kalau targetnya nyampe 170 kayaknya. 170, 180 kayaknya nyampe. Kalau yang jalur-jalur lain ada yang cuma 160, 140 gitu, Mas. Ya paling enggak di atas 170 saya rasa sudah oke. Apalagi kalau bisa di atas 200 itu pasti pasti lolos lah. Begitu Mas sekilas. Sampai sini ada yang ingin diklarifikasi. Udah cukup, udah cukup jelas sih, mungkin. Oke ya. Ini kaitannya dengan sistematika waktu tesnya begitu. Kemudian kalau waktu tesnya itu sekitar 1 jam setengah ya keduanya ini. Jadi ya eh satu soal kalau bisa ya 1 menit lah maksimal. Mak persisnya berapa menit saya lupa. Sekitar 1,5 jam, nggak nyampe 2 jam. 1,5 jam. Hmm. Ya begitu. Oke, baik untuk yang ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah tadi ya kita bahas yang perihal TBS saja. TBS. Jadi TBS itu kan yang pertama ada namanya penalaran verbal. Kalau di CPNS ini juga keluar sebenarnya. Penalaran verbal itu terdiri dari banyak sebenarnya. Yang jelas yang pertama sinonim antonim itu ya. Ini Hmm. pasti ini. Kemudian muncul lagi jenis-jenis penalaran atau logika, penarikan kesimpulan. Oh iya, Jadi iya. penaliran yang dimaksud ini adalah penarikan kesimpulan atau yang paling umum namanya analogi. Hmm. Kemudian yang verbal kayaknya itu. Oh, masih satu. Namanya penalaran analitis. Ini yang menurut saya paling susah di bagian penalaran verbal. Itu penalaran analitis. Kalau soalnya seperti apa itu kaitannya misalkan di sebuah rak buku ada buku matematika, fisika, kimia, kemudian diberikan beberapa susunan. Nah, opsi-opsi jawabannya adalah misalkan buku matematika ada di rak nomor berapa. Soal baru, misal buku matematika diganti dengan buku fisika, buku yang di rak nomor 3 buku apa. Nah, soal-soal seperti itu disebut dengan soal penalaran analitis. Begitu. Kemudian yang kedua, kuantitatif. Nah, kuantitatif inilah yang kalau saya ngajar, biasanya eh, teman-teman itu banyak yang bermasalah begitu. Kenapa? Karena materinya cukup banyak. Yang pertama jelas deret atau pola bilangan, termasuk juga pola huruf. Kemudian yang kedua itu ada aritmetika,
kemudian ada aljabar, dan ada soal cerita, terus masih satu kecukupan data. Nah, kuantitatif ini salah satu subtes yang paling susah. Dan soalnya tadi banyak 25 tadi. Jadi paling menentukan memang. Kemudian yang terakhir itu ada namanya pemecahan masalah. Nah, yang pemecahan masalah ini sebenarnya ini soal literasi bahasa Indonesia. Ini jumlahnya 12 soal. Nah, yang terakhir ini sebenarnya belajarnya sebenarnya nggak perlu belajar lagi, Mas, yang pemecahan masalah ini. Nah, sebenarnya yang ketiga itu adalah soal-soal bahasa Indonesia. Kalau kita mau belajar itu, kalau saya dulu ya belajar download soal UN-nya anak SMA bahasa Indonesia atau soal UTBK bahasa Indonesianya anak SMA. Jadi soalnya itu seperti apa? Disajikan sebuah paragraf, itu terus pertanyaannya gagasan utamanya apa? Kemudian informasi yang ada pada teks itu apa? Kaitannya dengan seperti itu. Jadi saya rasa kalau yang pemecahan masalah mau belajar lebih cepat itu belajar dari soal-soal UN anak SMA bahasa Indonesia. Kalau yang Hmm. kuantitatif memang ya kita harus belajar sedikit-sedikit. Sampai di sini Mas Angga ada yang ditanyakan? Ya cukup cukup jelas sih. Cuma mungkin saya yang agak kesulitan itu yang di soal penalaran analogi itu nah. Kadang-kadang saya kemarin kan sudah ada latihan Mas, tapi pakai soal CPNS saya bingung belajar dari mana. Jadi Siap. kemarin saya beli kayak tryout CPNS itu, tapi saya jawabin yang tes eh, apa namanya, yang tes kemampuan dasar aja gitu. Dan saya Siap. itu cukup kesulitan tuh di soal yang penalaran analogi sama soal-soal yang kayak yang urutan buku, susunan meja itu Baik. saya bisa ngejawab tapi membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Iya, Itu memang sih. eh Hmm. saya rasa itu yang paling susah Mas memang. Hmm. Ya. Berarti Itu. kalau yang kuantitatif yang hitung-hitungan cenderung aman Mas, Mas Angga. eh Beberapa kali saya latihan ya ada ya masih masih perlu latihan sih. Masih Tapi oke ada ya. beberapa yang salah, ada yang beberapa benar gitu. Tapi itu yang saya yang kesulitan banget tuh yang susunan meja segala macam. Saya bisa ngejawab Mas, Tapi anggapannya saya bisa waktunya jawab. Tapi gitu ya. wah, pada saat saya kerjakan itu yang lain tuh habis ya, yang bisa saya kerjakan. Nah, beberapa kali saya simulasi tes gitu. Tapi saya pakai soal tryout CPNS ya. Gitu. Siap. Jadi memang kalau di tes TPS itu karena tidak ada poin minus, iya Hmm. semua soal kalau bisa dijawab. Terus Hmm. karena waktunya sangat terbatas, kalau misal Mas Angga nanti ya misalkan Hmm. merasa lemah di analitis, ya Hmm. tidak perlu dipaksakan. Misalkan pada saat tes ya Mas ya. Karena kita Hmm. di sini tidak seperti CPNS yang ada passing grade per subtes itu tidak ada. Jadi misalkan Hmm. sampean di pemecahan masalah bisa benar semua, Hmm. kemudian di penerapan skornya sedikit, tetap saja secara akumulatif tetap lolos Hmm. begitu ya. Jadi kumulatif ya. Iya, Hmm. tidak seperti CPNS pakai passing grade yang per subtes begitu. Begitu. Oke. Nah, apa namanya? Hari ini kita akan belajar yang penalaran verbal, analogi, sinonim antonim, dan mungkin nanti belajar sedikit deret. Kemudian untuk yang penalaran analitis dan kuantitatif sisanya nanti kita pertemuan selanjutnya kan 3 kali Mas ya kalau nggak salah. Jadi masih Hmm. ada yang kita bisa kita susun demikian. Hmm. Baik. eh Sebentar. Untuk yang soal penalaran verbal itu kan sebenarnya kalau kita cermati itu kan ada banyak subtes ya. Bagian sinonim dan antonim itu saya sendiri sebenarnya menekankan belajarnya ya berlatih soal gitu aja ya. Hmm. Karena sebenarnya sinonim antonim itu tidak ada cara persisnya tidak ada. Baik, nanti kita akan bahas beberapa soal barangkali 5 soal Ya. yang sinonim antonim kemudian nanti kita lanjutkan yang analogi bagaimana mengerjakannya. Ini layar saya kelihatan ada beberapa Ya, soal ya Mas ya. kelihatan. Saya takutnya nge-lag. Baik. eh Soal nomor
satu, ini kaitannya dengan sinonim. Jadi di situ kan ada kata algoritma atau algoritma itu sebenarnya. Algoritma itu padanan dari algoritma. Algoritma itu kaitannya dengan prosedur Prosedur, prosedur pemecahan. pemecahan. Betul. Hmm. Kalau yang Hmm. nomor dua, abrasi itu adalah istilah yang berkaitan dengan Erosi ya, bukan dengan atau pengikisan pengikisan air air laut. laut. Ya, Oh iya. abrasi Hmm. dan erosi itu memang sama-sama, tapi dua istilah yang punya beda sedikit. Oh ya. Nanti, oh ya, kalau kalau belajar sinonim antonim, kalau misal ngerasa nggak cocok, cek aja nanti di KBBI Mas ya, Ya, untuk ngecek baik-baik. bener apa enggak gitu. Hmm. Kemudian nomor tiga, bonanza. Bonanza, saya nggak pernah dengar kata ini. Bonanza itu Bonanza. kaitannya dengan sumber kemakmuran atau keberuntungan Oh, ya. Bisa hmm. keberuntungan. Jadi Bonanza. karena eh, sinonim antonim itu kan kita belajarnya cuma dari seperti ini aja karena kata-katanya memang Ya. aneh. Saya juga Hmm. agak Iya, susah. kata-kata asing itu bonanza itu. Oke. Iya aneh. Jadi Kalau pada saat kita mau ini kita nggak bisa jawab ya kita cari gitu ya. Berarti. iya betul seperti itu. Kita Hmm. Hmm. sumbernya tapi jelas kalau ini masih ya pakai KBBI online ya jelas. Iya, ya, Gam- pakai KBBI. Kalau Bonafit pasti sering dengar ini. Hmm. Kalau Bonafit artinya apa, Mas? Bonafit keuntungan berarti ya. Kan, Berarti kalau Bonafit itu ini sekolah yang Bonafit biasanya begitu. dapat dipercaya berarti. Ya, sekolah Bonafit itu biasanya kan sekolah favorit, artinya Hmm. kepercayaannya tinggi. Hmm. Gitu. Kalau dehidrasi, C berarti. Kehilangan ya cairan. ini pakar sekali kalau sampean nih. Dulu waktu S1 di mana Mas kuliahnya? Di Unlam, Oh, Lambung Kalimantan Mangkurat. Selatan juga. Ya, Ya, di Banjarmasin. betul betul. Ini pindah ke UNER. Iya. Belum dapat LOA berarti Mas dari UNER ya? Belum belum dapat LOE, saya juga baru daftar nih sambil ngelengkapin persyaratan buat masuk UNER juga sih maksud Oh itu. iya. Kan Karena kalau harapannya tuh memang ikut LPDP itu saya memperbesar kemungkinan masuk spesialisnya, Mas. oh iya iya iya. Justru itu harapan saya bisa lulus LPDP gitu. Jadi pada seleksi itu saya lebih dipertimbangkan untuk lulus gitu. Mm-mm. Oh iya nanti setelah eh sebentar keklik ini. Bu. Setelah apa namanya? Tes TBS kan nanti masih ada tes terakhir Wawancara tuh, ya. interview itu ya. Iya. Yaitu Iya. itu salah satu tes terakhir yang banyak teman-teman Gila. yang nilainya bagus-bagus berguguran di situ. Oh. Ya itu nggak sembarangan memang. Ya, nanti nanti saya ikut bimbingan lagi deh. Iya, iya. Soalnya ya itu Ada sulit. beberapa hal yang Hmm. karena kalau tahap satu, tahap dua ini kelihatan orang-orang pintar, tahap tiga sudah nggak nyari itu lagi. Ya nanti kita lihat. Iya, iya, baik, baik. Baik, nomor 6 centeng. Centeng. Ini Alat istilah apa lama ini, membatik Mas. ya? Bukan, itu canteng itu, Mas. Oh iya, centeng. Canteng Iya, itu iya. kaitannya dengan satpam. Ini istilah lama. Oh, Kalau alat membatik itu iya. namanya canteng itu. Iya, centeng, centeng ya. Centeng ini nanti sampean cek di Google ya. Nanti Di dikira KBBI. saya ngawur. Cari Hmm. di Google. Baik, yang nomor 7 elaborasi. Elaborasi Tuh. penyesuaian ya, penyusunan dalil ya. Elaborasi itu biasanya kalau dosen ngasih Penugasan. tugas, silahkan kalian elaborasi secara mandiri. Jadi elaborasi itu sebenarnya mencari penjelasan yang lebih rinci. Oh, oh iya ya, Biasanya kayak dosen kan mencari gitu. penjelasan Kak, gitu ya. Iya, elaborasi benar-benar. sendiri kalah gitu. Ya, berarti Iya, nyari iya, iya. penjelasan yang lebih detail lagi. Mm. Saya kira kayak penyusunan argumen gitu elaborasi Ya, itu. tapi Hmm. arahnya lebih rinci. Mencari penjelasan. Deskripsi kaitannya dengan Des pemahaman pemahaman naskah. nah ini yang sangat aneh. Deskripsi itu setelah saya cari di KBBI, istilah yang mendekati itu justru yang E. Oh, pencitraan. Pencanderaan itu artinya apa? Kita menggunakan apa? Candera mata kita. Kita melihat, kita dapat mendeskripsikan, Oh, kita mendengar, iya. kita bisa mendeskripsikan. Hmm. Ini sangat aneh, tapi ya mau nggak mau karena memang KBBI-nya seperti itu. Kadang memang apa yang kita lihat sehari-hari berbeda ya Pak, dengan yang artinya asli gitu.
Kemudian yang nomor 9, flekmatis. Pragmatis. Fleksibel ya. Flekmatis itu sebenarnya sebuah kondisi Pragmatis kondisi ya. seorang yang bertemperamen lamban. Jadi ini Hmm. kondisi tertentu seseorang Hmm. yang mengalami temperamentalnya lamban itu disebut dengan Hmm. istilah flekmatis. Kemudian equilibrium. Equilibrium, keseragaman ya. Equilibrium itu istilah di dalam Keseimbangan. kimia sebenarnya ini. Oh, Equilibrium itu disebut dengan titik keseimbangan. keseimbangan. Ya, kalau kita Hmm. mencampurkan dua zat Hmm. tercapai di satu titik Hmm. keseimbangan disebut dengan titik equilibrium. Begitu. Hmm. Oh ya Kita. Mas, tunggu sebentar ya. Saya ada yang mau diambil Oh, sebentar. silakan, silakan, Ya, silakan. sebentar, sebentar. Silakan. Ya, tadi Gojek, pesan Gojek tadi. Oh, GoFood. Iya betul. Siap, siap. Nggak apa-apa. Iya, iya. Sudah, Mas? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Jadi equilibrium tadi dari kata equal ya, atau keseimbangan Hmm. begitu. Hmm. Oke, yang sinonim sampai situ dulu aja Mas ya. Terlalu banyak nanti Iya. belajar Hmm. sendiri aja. Banyak banget sebenarnya Nan- soalnya. Nanti apakah ada dapat latihan soal gitu, Mas? Dari sini ya, nanti Ya. mungkin nanti saya tanyakan ke adminnya dulu ya kalau itu. Kalau aja kan Soalnya eh, buat referensi gitu kan ya dikasih ya soal nanti sama nanti kan bisa saya jawab terus nanti eh, saya lihat jawabannya gitu benar atau ya salahnya gitu. Soalnya nanti ini bener ya, Mas. Saya kan beberapa kali ikut ah, apa namanya, SKD CPNS kan yang itu yang tryout saya beli online gitu. ya Lebih sulit ini. Saya di situ kok bisa aja saya jawab ternyata pas di sini kayaknya lebih ribet deh. ya betul. Ya nanti kaitannya dengan itu yang sampean tanyakan tadi nanti bisa nanya ke admin sekaligus nanti saya juga tak tanya ke admin ya karena saya Iya, di iya, sini iya, mungkin bisa. gak ada hubungannya sama bimbel ini sebenarnya. Saya cuma ngajar Oh, aja. oh, iya, 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 iya. Hmm. Itu. Hmm. Ya ini santai aja Mas. Oke, baik, baik. Bentar, sebentar. Ini kita ganti ke antonim Mas. Sinonimnya Iya. sudah oke. Kita nomor 36 antonim itu tiga. Hmm. Oke ini. Tadi sinonim. Sekarang kita ke soal antonim. Gimana nih? Berarti lawan katanya. Nomor 36.
Arktik. Apa itu? Artika, astaga. Ya, Arktik itu benua, benua Arktik. Benua Jadi ya, benua. lawan katanya itu sebenarnya Antartika. Itu istilah dalam Oh, geografi. oh wilayah kutub ya, Arktik. Oh, Iya, Arktik ya. iya Arktik. Arktik kan maksudnya itu benua Arktik di utara gitu kan ya. Iya, lawannya Antartika itu. Itu Oh, istilah di geografi aja sih sebenarnya. oh Nah, gitu. nomor 37. A priori. A priori itu lawan katanya adalah Priori ya. priori. Ini istilah dalam filsafat. Oh, Sampean pasti dulu pernah belajar. Ilmu apapun pasti pernah belajar namanya filsafat ilmu. A iya. priori dan Ya. priori. Teori berdasarkan kejadian dan teori yang mendasari kejadian. Itu priori dan a priori. Baik. Evaporasi. Evaporasi istilah dalam sains. Evaporasi penguapan gitu ya. Berarti Iya, berarti lawan katanya kebalikannya kondensasi ya. ya kondensasi. Ini istilah dalam sains. Iya. Nomor 39. Bongsor. Gampang kalau ini, Mas. Sering dengar Longsor istilah besar bongsor. berarti Nah, kerdil ya. ya, betul. Karena istilah yang Hmm. gampang-gampang ya kadang gampang. Fenotip, Fenotip. genotip, genotip, Fenotip bukan. Fenotip fenotip itu sama kan, genotip itu bukan lawan kata. Dia bukan orang kata, iya bukan ya. lawan kata. Fenotip kan muncul. Berarti Iya. prototipe ya. Iya, prototype. Oh iya, astaga ini kan Ini antonim ya. lawan kata ya. Ya benar, memang kalau kita belajar Iya. fenotip temennya memang genotip, itu temennya. Itu temannya ya, bukan Iya, bukan lawannya. Lawannya prototype. Tiruan kan? Prototype. Stories. stories. Tahu saya apa ini? Stories. Ya, Sambil searching ya. enggak apa-apa Mas, karena ya saya Stories sendiri adalah, meskipun orang Indonesia juga nggak hafal semua. iya, stories, dimensi metafisis. Ya, Apa ini? dimensi Itu metafisik esoteris di ya, situ bilangnya. metafisik. Metafisik itu sesuatu yang dibalik. Jadi lawan katanya adalah fisik Terbuka atau berarti. terbuka, begitu. Oh, Metafisik itu kan alasan dibalik segala iya. sesuatu. Metafisik kan yang nggak nampak gitu Ya, saya. kalau fisik Hmm. gitu. Ya, sebenarnya nanti itu soalnya paling cuma 5. Cuma 5 itu susah itu. Nah, itu Masalah. masalahnya. Ya, kita belajarnya banyak banget sebenarnya munculnya cuma nggak sebanyak inilah. Hmm. Hedonisme. Sederhana ya. Ya, gampang kalau ini, Mas. Hedonisme itu lawan katanya adalah sederhana. Elementaristik. Holistik. Ya, elementaristik itu kan mendasar. Dasar ya Holistik maksudnya. itu menyeluruh. Hmm. Betul. Ortogonal. Ortogonal. Ini istilah yang mungkin agak aneh ya. Coba. Saya sambil cari, saya ingat. Ortogonal. Gonal KBBI. Kok nggak ketemu ya? Kok saya nggak ketemu ya? Ortogonal. Mutually perpendicular axis. Itu istilah matematik. Jadi itu Saya benda nggak ngerti bahasa lawan ini. katanya adalah oblik yang A. Itu Oke. istilah matematis. Oh, Ortogonal, pentagonal. Ortogonal itu sebenarnya garis-garis yang tegak lurus. Itu disebut garis ortogonal. Tapi ini istilah yang terlalu oh, matematis, Mas. Bukan istilah umum memang. diagonal kayak Ya, kayak diagonal. Diagonal itu garis yang horizontal, ya vertikal gitu ya kan itu kayak umum. gitu. Ya, Diagonal tuh umum. sebenarnya ortogonal itu juga materi SMA, cuman kan lupa. Iya sih kayaknya. Iya. Biasanya kayak rasa pernah dengar tapi kapan Ya gitu ya? pasti itu materi matematika SMA. Oh iya, Kan saya guru matematika. iya. Baik, nomor 45 introyeksi. Ek, apa ini? Ekstroversi ya? Ya, ekstroyeksi. Kalau in biasanya lawan katanya X. X. Hmm. Iya, kadang enggak sih. Prolog. Nah, ini prolog. Prolog, epilog berarti. Ya, ini pasti pernah belajar kali. Oponen. Oponen, eksponen, oponen, Bukan, eksponen itu pangkat dalam matematik ini. pangkat. Hmm.
Oponennya Oponen apa? itu lawan Proponen. katanya yang proponen. Oh, apa artinya mas oponen? Coba di, sambil di searching di KBBI. Oponen. Musuh, oponen KPBI Ya, adalah istilah yang digunakan untuk perdebatan atau persaingan. hmm, Jadi kalau proponen ya berarti lawan, pihak lawan. ya kalau Oh proponen iya, oponen, oposisi gitu ya. oposisi betul. Kalau Hmm. proponen itu sebenarnya orang yang pro gitu. Bro, oh iya. Sebenarnya dikit-dikit aja ya masuk akal. Kadang Hmm, afirmatif negatif. Apa ya? Saya lupa afirmatif tadi. pernah mendengar istilah afirmasi. Sering afirmatif. Cuma saya nggak ngerti maknanya apa. Afirmasi itu sebenarnya sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang Setuju. seperti itu. Itu namanya Setuju. afirmasi. Lawan katanya itu malah negatif, afirmatif Negatif. itu. Oh ya benar. Hmm. Jadi afirmatif itu sesuatu yang bermakna positif, memberikan afirmasi positif. Hmm. Nah, ini nomor 49 lebih aneh lagi, Mas. Kalau sampai lu. Nadir. Bentar, klik ya Nadir. Kalau sampean bener nih berarti memang sudah belajar banyak sekali yang Nadir ini. Saya nggak tahu. Nah. Kosong ya. Ya, lawan katanya yang Nadir itu. Sendiri. Di luar Ganti. nalar, saya sendiri yang akui di luar nalar. Tapi memang saya ini kan soal sudah saya pelajari, saya sudah nyari di KBBI. Tapi memang lawan katanya itu. Zenit nadir atau titik titik Nanti, nadir. Oh, anu ya istilah apa tapi ini? titik zenit gak pernah Pengamat. kedenger kan? Ya nggak pernah dengar saya. Tapi titik nadir juga kayak cuma Pernah, istilah apa betul. ya? Istilah di. Zenit itu adalah titik puncak di objek Oh, angkasa. Kalau nadir itu oke. titik permukaan di objek angkasa. Itu sih makna lawan Titik katanya nadir dalam sebenarnya. dari zenit. Mm-mm. Cuman Zenit titik di angkasa. titik puncak, Nadir. titik puncak. Oh, ya Kalau titik. uh, zenit itu titik puncaknya, nadir itu titik permukaannya. Kalau sampean ketik aja di Google, zenit adalah nanti akan muncul gambar lawan Hmm. kata antara zenit dan nadir. Oh iya benar. Iya kan? Ya, Oh kayak iya. gitu. Horizon. Kayak gitu. Nadir. Itu istilah-istilah apa ini geografi kayaknya nih kalau horizon horizon ini biasanya. Hmm. Baik. Rasionalisme. Rasional. Tidak rasional berarti artinya apa ya? Rasional itu Pragmatis ya? bahasa gampangnya Mas, rasional. Rasional. Rasional itu kalau gampangnya apa artinya? Kalau artinya secara sederhana. Ya rasional logis. Rasional itu masuk akal. Masuk akal. Ya, rasional itu masuk akal atau logis gitu. Dia lawan Analog katanya nggak masuk akal. logis. Apa ya? D ya? Saya nggak pernah dengar kata D itu apa. Kan lianisme apa? Lawan katanya itu yang A, pragmatisme. Oh iya. Oh. Rasionalisme itu adalah dasar pemikiran yang berdasarkan alur pemikiran logis, sah, dan masuk akal. Kalau Hmm. pragmatisme itu alur pemikiran yang cenderung praktis, sempit, dan instan. Iya. Oh, Jadi saya lawan kira kata. berarti rasionalisnya kayak idealisme gitu ya, Ya, idealisme. rasionalisme itu kan kayak idealisme. Menarik Hmm. kesimpulan yang berdasarkan alur berpikir logis. Hmm. Kalau sisanya ini apa? Ini istilah-istilah dalam filsafat. Logis Oh. positivisme ini bukan kantianisme tapi kantianisme. Kantianisme itu filsafat Hmm. yang dilahirkan oleh Immanuel Kant. Ada Hmm. empirisme, pemikiran berdasarkan kondisi nyata. Kalau empirisme ini biasanya ilmu fisika. Hmm. Kalau matematika itu rasionalisme. Hmm. Kalau pragmatisme ilmu apa ya? Nggak tahu. Oke, ya itu ya Mas ya untuk yang sinonim antonim nanti Hmm. selebihnya ya bisa cari di Hmm. KBBI. Memang harus banyak latihan sih ya, maksudnya supaya menambah perbedaan kata gitu. Soalnya tadi Betul.
sebenarnya mungkin dari berbagai macam keilmuan gitu ya. Nah, kayak Iya, betul. dehidrasi segala macam istilah mungkin kayak kalau misalnya ada istilah kedokteran di sini ya mungkin saya langsung bisa baca tapi orang yang bukan di bidang Mm-mm. itu mungkin agak sulit ya Kan ini begitu ya tesnya sulit satu banget. satu apa? Satu tes kan untuk semua Mas ya. Ya Untuk jadi dokter benar-benar semua. semua keilmuan dimasukkan ke situ. Jadikan satu. Betul. Kalau saya soalnya tes kedokteran juga saya nggak bisa. Waktu itu kan Nah, juga sama aja. Nah, hmm, apa namanya? Sebenarnya kalau boleh jujur Mas, iya. LPDP itu sekarang dipermudah. Dari Oh, mana saya tahu grafiknya itu berbeda. Jumlah hmm, penerimaan mahasiswa LPDP itu semakin tahun itu semakin banyak. hmm. Itu juga berimbas dari kerjasama antara LPDP dan Kementerian Pendidikan. Jadi kemarin Oh, itu anggarannya itu diperbesar. Era saya 2021 akhir itu dari 70 triliun itu sekarang sudah naik 150 triliun dan abadi LPDP dari presiden. iya dan Jadi abadinya kan sampai sebanyak iya, itu. jadi Oh, artinya jumlah penerimanya lebih tinggi. Jadi eh, menurut saya ya pastilah insya Allah sampean keterimanya nanti. Baik, hmm, baik kita lanjutkan. Kenapa kemarin nggak hmm. di Kalimantan Selatan nggak ada ya Mas ya? Kampus yang sampean tuju misalkan. So- sebenarnya ada sih cuma masalahnya kan saya pengennya prodi beda anak. Beda anak Oh, itu cuma ada di 3 tempat mas di UNER, oh, Unpad sama UGM oh. itu. Kalau Sebenarnya saya ada UNHAS tapi Unhas Hasanuddin. ada tapi Hmm. ada di pilihan prodi LPDP nggak ada. Oh, biasanya kalau nggak ada itu akrednya belum A. Oh gitu ya. Ya, Saya dia baru hanya di UNHAS itu ya baru. jelas belum kalau baru. Hanya menerima yang akreditasi A LPDP itu. Hmm. Sebenarnya saya kemarin mau daftar lagi Mas, tapi belum ngambil TOEFL. TOEFL saya sudah kadaluarsa. Jadi terpaksa awal tahun depan Oh ikut lagi. iya iya iya, siap siap. TOEFL. Baik. TOEFL tuh berpengaruh nggak mas itu? Loh, Skor TOEFL tuh berpengaruh nggak ya mas administrasi, buat administrasi aja loh. maksudnya apakah akan dimasukkan ke dalam komponen penilaian di Enggak, selanjutnya gitu? tidak, Enggak ya? tidak. Hanya Jadi memenuhi atau tidak memenuhi saja. kalau sudah memenuhi itu berarti aman sudah ya. Ya Maksudnya, aman. oh iya. Sudah itu saja. TOEFL saya Ket- udah kemarin tuh saya TOEFL kan karena nggak belajar gitu, jadi dapatnya tuh 477. Terus saya tes Terus, lagi dapat 500. Kan wah minimal kan sudah. 470. Loh, enggak 500 teman. Targetnya 470 toh. Kalau targetnya 470 mas. Oh, ya sorry sorry. Saya kan daftarnya dulu reguler. Ya, Reguler kan biasanya 500. yang reguler reguler kan yang lebih ketat kan. Kalau saya lihat Iya, tuh persyaratannya kan yang paling ketat yang reguler, baru yang eh, targeted. targeted. Nah, saya Mm, mm, target mm. 470 cuma ya saya tes tes lagi soalnya gini kalau kan nanti itu syarat ini kan juga kepake buat nanti daftar spesialis kan mas Betul. spesialis itu minimal 500 jadi mending Nah, sekalian sama aja aja saya gitu tes. ya. Kemarin juga saya tes yang dapat 470 itu memang ya sebenarnya saya coba-coba sih gitu kan Mm, ya mm. ternyata nggak no memang nggak benar-benar persiapannya tapi ya baru Iya betul. karena Kemarin memang kenapa. TOEFL-nya apa namanya ngambilnya baru-baru ini aja mau tes ini atau udah lama Mas? TOEFL itu sekitar 5 bulan yang lalu kalau yang Oh siap 470 siap. itu. Terus yang terbaru itu 3 bulan yang lalu. Oke. Masa aktifnya kan 2 tahun TOEFL itu. Ya dua Artinya tahun. saya sudah Jadi expired baru. oh Tes lagi ini belum belajar lupa lagi. hmm. Oke. Oke, kita lanjutkan sebentar. Tadi kita sudah belajar sinonim, antonim. Nah, sekarang kita belajar yang penalaran. Ini analogi, tapi kan ada beberapa versi ya. Ini analogi yang versinya apa namanya? Menggunakan tanda hubung seperti ini. Nanti ada juga yang kaitannya dengan penarikan kesimpulan gitu. Dan analogi itu ada yang bertingkat ya, ada dua, kadang ada tiga, nggak mesti. Dan kadang Oh ada macam-macam. satu yang ditanya, ini dua kebetulan yang ditanya ya. Hmm. Ya beda tingkat kesulitannya. Baik, nomor 51, saya kasih contoh. Cengkareng, Jakarta itu berhubungan dengan titik-titik, titik-titik kan begitu ya. Jadi Ya, Cengkareng itu berhubungan dengan Jakarta sebagaimana titik-titik berhubungan titik-titik. Cengkareng itu adalah bandara yang ada di Jakarta sebagaimana Bandara Adi sekarang Sucipto itu ada berarti di Adi Sujipto ya. Yogyakarta. Hmm. Meskipun sekarang nggak terlalu aktif sih, sekarang udah ganti YIA. Oh iya.
Nomor 52 sampean Mas. Teratai Teratai, kaktus. kaktus, mawar sama kamboja ya? Atau Apa daun sama hubungannya luri? Mas? Teratai, sama-sama Terat tanaman gitu ya? sama-sama Aman. Saya bingung mau B atau E jawabannya. sebentar. Ya terus ada hubungannya seperti saya tadi. Cengkareng itu Oh, bandara di Jakarta, seperti Adi Sucipto bandara di Jogja. Teratai dan kaktus. teratai di air, kaktus di pasir gitu ya? Atau teratai berdaun, kaktus berduri? Mm-mm. Terus teratai itu cenderung hidupnya di air biasanya. Teratai Ya, itu di kan bisa air. di atas. Kalau kaktus itu kan di tanah Di apa itu? tanah Padang pas, pasir tanah ya, pasir. padang pasir. Berarti B jawabannya. Padang pasir. Berarti apa namanya? Kaitannya dengan yang D. D, Ya, tempatnya ya. iya. Jadi air dan pasir. Jadi untuk menjawab soal ini harus jelas kita sendiri. Hmm. Kalau sampean merasa belum logis berarti jawabannya salah gitu. Tapi kalau sampean sendiri sudah Oh, merasa masuk akal berarti itu benar. iya, iya, iya. Ya nomor 53. Sangkuriang Sunda. Sering Legenda di dengar Sunda Sangkuriang, gitu. Mas? Iya, iya sering-sering. Sangkuriang. Apa ini ya? Himalaya itu apa? Pegunungan, Gangga, sungai. Tensing, saya nggak tahu Tensing Ranggawirsto tuh. Oh, di Asli pos ya? orang Kalimantan ya, Mas berarti ya? Enggak sih, saya orang Jawa mas sebenarnya. Loh, tahu orang Gawarsito berarti orang Jawa kok nggak tahu. Gue kelali ya, selali saya apa ya orang Gawirsto. Asli mana Jawa, Mas? Ngawi mas. Loh, Ngawi. Pindah berarti ke Kalimantan. Iya, ikut orang tua. Oh, saya anu Ponorogo saya, Mas. Oh, Iya, Ponorogo. mak sekarang di Jogja, kuliah saya di UNY. Mak aku Hmm, Ponorogo. Angga Parsita. Tonggo Warsito, Pujangga Mas. Jaya, Pujangga Jawa. Jawabannya bukan itu loh ya, ini saya cerita Bukan, loh bukan, ya. bukan nih. Saya Oh, di cuma pos ya cerita. mas? Bukan itu Oh, di jawabannya. pos ya? Iya, saya ini cuma cerita loh. Iya, cerita. Oh, di pos kan Sangkuriang legenda itu itu ya? cerita legenda di Sunda. Hmm. Oedipus itu Tensing tuh cerita di Yunani. di Kalau Yunani. Ronggowarsito itu bukan cerita loh. Ronggowarsito itu Orang kitab beneran ramalan. ya? Iya. Kitab ramalan. Iya. Kitab ramalan sama legenda itu beda. Oh, iya, iya. Kitab ramalan tuh kalau kayak kan ya sebenarnya bagi bagi orang kejawen itu kan kayak kitab suci. Jadi nggak bisa Hmm. kita remehkan seperti legenda. Kalau Himalaya Hmm. itu kan pegunungan ya. Gangga apa Mas? Gunung. Apa? Gangga yang B. Ini sungai ya. Sungai. Betul. Ya, Sungai di sering India. nonton Krishna ya atau Sungai Gangga. Di Dewa Biru. Ya gitulah kira-kira. 54 barometer Barometer Torricelli. Torricelli. Satuan nih maksudnya nih ya. Ayo apa? Bertem ya penisilin ya. Itu penemunya ya. Barometer itu Iya. Torricelli. Penisilin Sampean oleh pasti memahami betul kalau penicillin sama Fleming ini ya. iya ya. Hmm. Penemunya barometer itu Torricelli nama orang ini Torricelli ini. Ya, Torricelli. Torricelli itu nama orang. Saya kira tadi itu satuan, tapi Torricelli Bukan. masa kan Kalau Newton itu bukan penemu elektron ya. Newton bukan itu ya, penemu gaya gravitasi. kayak gravitasi. Hmm. Fleming. Antecedent bukan konsekuen tapi konsekuen. Ini salah ketik. Oh, Konsekuen. Antecedent konsekuen. antecedent. Saya Mm-mm. nggak tahu antecedent itu apa. Antecedent konsekuen itu sebab akibat, Mas. Sebab akibat, sebab Iya, antecedent yang konsekuen akibat. iya. Oh iya, Itu sebab istilah akibat. lain saja. Tapi kalau saya nggak tahu arti yang satu kata aja, ini bingung nih mas itu mas. Ini sebenarnya istilah Paling bahasa Indonesia. antecedent. Antecedent konsekuen, sebab akibat. Jika maka, ya kayak gitulah sebenarnya. Hmm. Insentif prestasi. Insentif berarti insentif kan lebih hadiah gitu ya atau Kalau prestasi, prestasi prestasi ya penghargaan ya. mm-mm. Berarti jawaban yang tepat B ya ya. yang B betul. Kenapa prestasi pengabdian mas? Bingung. Saya ngerti insentif tadi kan. Kalau dosen itu biasanya kalau sudah mengabdi selama 10 tahun itu dapat namanya lencana pengabdian. 10 tahun. Oh, Kalau 20 tahun dia mendapatkan lencana pengabdian. Itu prestasi apa namanya yang diperoleh dari pengabdian.
Jadi Hmm. kalau apa namanya insentif itu hanya sebatas hadiah. Tapi Hmm. kalau prestasi itu perlu namanya pengabdian. Itu hal yang sedikit mirip tapi tidak sama. Hmm. Kita lanjutkan nomor 57. Rasio dan nominal. Rasio nominal. Tunggu, tunggu. A ya, usia laki-laki. Rasio itu Rasio itu kan rasio itu perbandingan. perbandingan. Ya, jadi Oh, rasio itu perbandingan. oh, rata-rata sama kelas ini jawabannya. Kalau nominal itu sebenarnya apa namanya? Bilangan itu loh. Ini kan nominal namanya Bilangan. ini. Nah, Hmm. nah, sebenarnya apa namanya? Rasio itu misalkan 3/4. Ini namanya rasio, Mas. Rasio. Tiganya ini Hmm. nominal, empatnya nominal. Oh, begitu Oh, aslinya. iya. Hmm. Cuma ini agak ambigu ya. Seperti Hmm. misalkan pandai, lucu. Ini kan nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Kan kalau kita hubungkan nominal itu kan bagian daripada rasio. Bagian dari rasio. Kalau rata-rata dan kelas, apa namanya ini nggak nyambung. Nggak nyambungnya kenapa? Rata-rata itu ya nilai rata-rata. Kelas itu kelas apa dulu? Rata-rata kelas itu satu istilah. Kalau nalar dan rasa itu antonim. Nalar Iya. itu menggunakan pikiran, rasa itu menggunakan perasaan. Hmm. Ya. Kalau suhu dan beku ini juga agak ambigu, ya kan? Suhu itu Iya. kalau sangat kecil nilainya, dia akan mencapai titik beku. Begitu. Betul. Nah, Hmm. usia laki-laki pun ini juga ambigu. Jadi Oh, soal ini memang apa namanya tidak ada opsi yang pas begitu. Dari kemarin ini memang tidak ada yang opsi yang pas. Lupa saya jadi nggak saya hapus. soal ini memang nggak ada jawabannya gitu ya? Eh, eh, Ya, karena memang betul. ada soal yang memang memang nggak ada jawabannya gitu nggak sebenarnya? Bukan nggak ada jawabannya yang bikin soal ngantuk itu. Oh, Saya jujur ya, mau soal UNBK, CPNS itu pasti ada soal yang seperti itu soal kayak pasti, gini. Mas. Tapi kalau misalkan sampai nanti menemukan, ketemu Mas logikanya seperti ini, itu oke gitu. Tapi untuk sementara saya diskusikan bersama para tentor itu memang soal ini belum ada logika yang pas. Saya saya tuh ngejawab A tuh soalnya gini Mas. Bagaimana? Mungkin dari statistik gitu ya kan kan rasio tuh kan ada skala skala gitu kan usia itu dalam Hmm, bentuk skala gitu. hmm, Nominal tuh kan istilah itu kan kadang-kadang yang A dan B gitu, nol dan satu hmm, laki perempuan. ya, Jadi saya alasan milih A tuh itu sih. ya. Tapi nggak tahu juga. Tapi kalau misalkan ini bukan laki-laki, Mas, misalkan ini usia, kemudian ini Hmm. orang, saya akan pilih itu. Karena apa? Oh, Kayak rasio itu isinya ya. adalah nominal-nominal. Iya. Usia Oh, itu orang, tapi karena ini iya. laki-laki, kenapa harus laki-laki Hmm. gitu ya? Iya, Kenapa nggak kenapa harus perempuan juga? laki-laki? Iya. Ya Oh iya, masuk iya akal juga ya. sih. Tapi saya akan setuju dengan alasanmu Hmm. kalau ini misalkan ini orang gitu. Orang. Orang saja itu lebih pas. Jadi mungkin yang Hmm. bikin kuncinya kurang teliti sedikit. Iya, ya jawab A aja dah. Iya, jawab aja ya. Tapi kenapa saya nggak nyarankan karena A Iya. itu mestinya orang begitu ya, Maksudnya orang ya. bukan Hmm. laki-laki. Nomor 58. Oh jelas I- C udah nih ya, insang sama paru-paru kan. Iya, jelas. Paus itu bukan ikan ya. Salah ini yang bikin Ini soal bukan juga. ikan. Bukan Iya, ikan ini. ikan. Paus itu mamalia. Hmm. 59. Frenologi, grafologi, tulisan tangan terapat tangan. Apa C Mas? ya, saya nggak tahu apa ya, saya bingung nih apa nih. Bukan C, tapi yang D. Oh, Grafologi itu ilmu yang ya, mempelajari tulisan tangan. tulisan tangan. Apa lo? Frenologi Hmm. itu mempelajari tentang tengkorak manusia. Iya, Ilmu forensik biasanya. Frenologi. Ya, nanti cari di Google lah, frenologi. frenologi. Saya tak ikut browsing. Frenologi. Ya kan? Ya, Frenologi merupakan iya benar, tengkorak, mempelajari tengkorak ya.
Tuh, gambarnya langsung muncul kepala. Bahasa forensik. Iya, pokoknya itulah Hmm. bidang keahliannya sampean lah. Iya, cuma ketahuan nih Saking pas banyaknya ilmu masuk gitu ya. forensik saya ngantuk. Ya sama aja. Saya kok matematika gitu terus disuruh ngerjakan semua soal ya nggak bisa. Sama aja seperti sampai. Psikologi tadi Psikologi, perilaku, perilaku. Apa Mas? astronomi ya. Ya, psikologi itu mempelajari tentang perilaku manusia. Hmm. Astronomi itu mempelajari Astronomi. tentang tata surya. Hmm. Pokoknya asal ketemu logikanya jalan Hmm. aja. Kenapa kalau antropologi itu orang ya statistika? Kenapa Bukan bukan E antropologi itu Mas? bangsa, Kenapa antropologi itu bukan apa? jawabannya ya? Apa? Statistika Statistika itu statistika itu ngejawab. bukan, statistika itu tidak sebatas mempelajari data dan populasi. Kan Nggak kayak sekecil itu. astronomi kan nggak sebatas tata surya gitu. Browsing aja di internet apa itu astronomi, lah ilmu tentang tata surya. Oh, ya. Itu Itu definisinya. tata surya itu apa sih? Nah, tata surya itu semua yang ada di angkasa itu namanya tata surya. Oh, saya kira tata Kalau surya itu tata surya sebatas itu kita ya, sebatas apa? solar system saya kira. Bukan, Oh iya. tata surya di kita itu namanya tata surya galaksi Bima Sakti. Kan ada galaksi yang lain, ada Andromeda, Oh, dan semua itu disebut dengan tata ya. surya. Salah paham saya. Saya kira Ya, tata surya itu sebatas solar system aja gitu. bukan. Itu bahasa Oh Inggrisnya iya, tata iya. surya solar system itu. Adalah benda langit, kumpulan benda langit iya ya. Tata surya adalah benda langit, Semua pokoknya, bukan semua yang ada di langit itu disebut dengan iya, tata surya. bukan solar system. Saya Bukan. nangkapnya solar system soalnya. Kalau statistika itu tidak sependek itu ya. Iya, Statistika itu bukan iya. hanya data dan populasi. Bukan Ya, cuma data belajar populasi. multivariat, belajar banyak. Iya. Nomor 61. Ahli keagamaan, seminari. Seminari itu apa? Seminari adalah Yang sering kita dengar seminar. Nah, kalau seminari apa? pendidikan keagamaan. Seminari itu lembaga pendidikan bagi calon imam Katolik. Kalau sampai tidak tahu ya tidak Eh, masalah. iya nih. Cari di Google nih barusan. Seminari Ini adalah baru-baru aja nih. lembaga pendidikan Pendidikan bagi calon untuk imam Katolik. untuk imam Katolik. Itu namanya seminari. Berarti anu ya, apa ya? Taruna Akademi ya. Iya, jadi sekolah ahli keagamaan itu dari seminari. Kalau taruna itu dari akademi. Nah, ini kan istilah yang kita nggak tahu mungkin nih, Mas, seminari karena mungkin kan Iya benar, bukan nggak tahu. bukan orang Katolik gitu ya, tapi Lingkungan Katolik. tapi ya ya tidak apa-apa. Kalau kita kalau orang Islam mungkin pondok pesantren gitu ya. Iya Kalau para pesantren. mungkin gitulah Iya padanannya. mungkin analoginya Seminari kayak gitu. jadi ya bingung. Oke, nomor 62. Badui. Suku Baduy gitu ya Mas Aga Nah, ya. itu yang di YouTube katanya ceweknya cantik-cantik itu suku Baduy. Apa Mas suku Baduy? Jawabannya. Ngaju Timur nggak mungkin. Ngaju Sasak Lombok Kalang Pacitan. Yang pasti jawabannya bukan B gitu aja. B atau E ya, bukan B atau E. Saya nggak tahu Mas Kalang tuh apa, Trunyan tuh di mana. Loh, jadi ini jawabannya yang L ini. Suku Sasak itu ada di Lombok Oh loh. Sasak Lombok ya? Coba di Google. Saya Kalau kira nggak Sasak percaya di nanti nggak oh percaya sebelah. saya. Iya. Suku Sasak. Oh, suku Sasak adalah suku etnis yang mendiami Pulau Lombok. Oh iya ya, suku Sasak di Nusa Tenggara ya, ya sih benar-benar. Kalau suku Ya. Baduy di Banten jelas. Baru Suku di Jawa di Banten, Jawa gitu gampang kali Jawa ya. di Jawa. Ngaju kan suku Dayak kan di Kalimantan. Ya, Hmm. Trunyan. sudah lama Mas di Kalimantan Selatan. Suwe tenan Mas. Wis puluhan Dua, tahun berarti. umur 2 tahun saya. Oh, gak iso bocah Jawa berarti iki ya. Sikit-sikit wae, sikit-sikit wae. Oke. Nomor 63. Pengukuran evaluasi. Pengukuran hasilnya evaluasi. Hmm, Data interpretasi ya. ya, pengukuran itu dijadikan evaluasi. Data Masih itu dijadikan interpretasi. interpretasi. Sebenarnya ada pengukuran, ada asesmen, ada evaluasi. Hmm. Komedi, tragedi. C D ya jawabannya ya. Apa Mas? Komedi ceria, tragedi kesedihan gitu. Ya, betul.
Hmm. Ceria dan sedih. Kadang ada yang gampang ya. Ya kadang ada yang gampang, kadang yang sulit ya sulit banget gitu. Tapi memang ya apa ya, kalau misalnya kan saya iseng-iseng ikut soal CPNS gitu ya, itu Hmm. ya Is. rata-rata bisa dijawab mas, soalnya nggak bisa dijawab dari Hmm. 10 tuh kita satu dua soal aja kayak gitu. Cuma yang yang sulit gitu maksudnya yang bukan penelitian yang kayak kata-kata yang di bidang yang spesifik gitu. Kebanyakan kata-kata umum. Kalau ini Ya ini kan orang mau sekolah, Mas. Kalau iya LPDP. makanya lebih sulit. Yang Ini orang kayak mau sekolah. ceritain senior senior saya seperti CPNS tapi jauh lebih sulit katanya. Iya, 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 ngerti. Hmm. Nomor 65. Epistemologi. Epistemologi. Aduh, Kalau epistemologi. kronologi Kronologi. itu apa? Ini C jawabannya ya, Mas? Eh, bukan sih. Kronologi kan perihal bagaimana kejadian Suatu yang ya selalu gitu ya. terjadi gitu kan. Satu yang terjadi sejak, Biasanya kalau ada kasus kecelakaan, kronologinya ya. seperti apa kan begitu. Kronologi seperti apa gitu. Saya lupa apa-apa epistemologi. Coba saya sambil cari Ya, cari. sambil cari nggak apa. Karena memang belajarnya dari situ. Epistemologi adalah hakikat. Ya, epistemologi itu sebuah ilmu filsafat yang mempelajari tentang teori. Itu namanya epistemologi. Kronologi itu sebenarnya istilah filsafat juga. Iya, Kronologi istilah. itu Oh, ilmu filsafat yang mempelajari ilmu. tentang kejadian. Oh. Jadi ini jawabannya yang B. Epistemologi itu mempelajari filsafatnya, alasan dibalik segala sesuatu. Hmm? Kronologi itu adalah ilmu terapannya. Jadi kronologi yang dimaksud di sini nggak sesederhana kronologi yang biasanya kita dengar di istilah sehari-hari. Hmm. Iya, iya. Ngerti, ngerti. Agak bingung sih saya Kak, menjawab yang ini nih, benar. Dari tadi banyak banget Epistemologi, soal kronologis. filsafat ya. Karena saya nggak tahu arti epistemologi itu. Iya, banyak soal Ini benar-benar filsafat. kalau misalkan kita nggak tahu jawaban satu kata aja ya, bisa Wassalam. buyar ini. Bisa buyar. Harus dianalogikan gitu kan ya. Biasanya Iya, analogikan waktu, ya kronologi kan berhubungan dengan waktu. Mungkin saja iya. epistemologi itu kebenaran gitu. Nah Saya itu nggak tahu. yang kadang bikin banyak salah, Mas. Jadi kadang opsinya itu memang berjebak, seolah-olah Iya, benar gitu loh. seolah-olah benar itu Mas. Iya. Jadi, Nah, itu yang dua kata. Sekarang kita yang satu kata. Analogi juga ini, sama tapi ini satu kata. ini analogi ya. Sama juga, satu kata. Es, air, air. Es jadi air jadi uap gitu ya. Iya, diapain SCDR, Mas? Dipanasin. Dipanasin. Jadi air dipanasin jadi uap. Hmm. 67 Ramalan dia ada di astrologi, bangsa ada di demografi ya, antropologi. antropologi Ilmu orang, yang mempelajari ramalan itu disebut dengan astrologi. Ilmu yang astrologi. mempelajari tentang kehidupan bangsa itu adalah Oh, antropologi. antropologi itu termasuk bangsa ya. Kehidupan bangsa Saya itu kira antropologi. antropologi itu orang aja. Oh, tapi Itu iya tentang sosiologi. perilaku ya. Iya Kalau ya benar. perilaku manusia itu sosiologi. Hmm. Beda lagi. Banyak banget logi-logi ya. Telepon, Telepon, bel, waduh, mesin jahit, ini AC. harus nyari ini mas. Gimana Bel. orang tahu coba nemu mesin jahit? Ini Tapi kan. lumayan. Saya waktu nguji, apa nguji apa, ngelesi dulu. Ada yang bingung. Bel ini dikira adalah bel beneran. Iya, saya kira bel beneran tadi. Oh, ini telepon bel mesin jahit nih apa kain Bukan. ini pilihannya. Saya kira Ini itu tadi. adalah Alexander Graham Bell, maksudnya Ya, dia itu. bel. Saya kira itu tadi. Alexander Graham Bell ternyata yang dia maksud. Singer ya. Ya, penemu mesin jahit suka nyanyi, namanya singer. Singer. Ya, harus cari nih bahwa itu penemu apa gitu ya. Ya ini Bowe. kan ilmu ya, maksudnya itu kan ilmu ya, Ya. apa sesuatu yang umum Hmm. yang harus kita ketahui Hmm. itu. Tapi kalau Graham Bell kita tahu mas sebenarnya. Tapi kalau singer itu emang nggak tahu sih. Ya makanya. Nah ini nomor 69.
Dirgahayu, selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Maksudnya apa nih? Dirgahayu, kan selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Dirgahayu itu biasanya untuk bentar lagi nih kemerdekaan biasanya Ya, Dirgahayu ucap RI ke sebentar, tujuh puluh sebentar sembilan lagi kan. Ya, Ya, biasanya kan gitu. pernikahan, promosi. Apa yang lebih tepat, Mas? Kalau selamat berbahagia. Selamat berbahagia atas mobil baru. Itu bukan selamat Pasti berbahagia bahagia lah. orang mobil baru. Ya, tapi Anda konyol gitu ya. Kalau berbahagia itu konotasi yang paling pas itu pernikahan. Pernikahan. Ya, ya Oh bahagia iya, juga iya. sih punya mobil tapi ucapannya nggak selamat berbahagia. Iya, Tapi kalau selamat ulang tahun Republik Indonesia biasanya memang dirgahayu. Itu iya memang spesifik dirgahayu. gitu, spesifik. Hmm. Oh, ih, selamat Kan berbahagia pernikahan. selamat menempuh pernikahan yang bahagia gitu kan. Bahagia. Oh iya, iya. Promosi ya bahagia juga sih, tapi Ya nggak makanya gitu ucapannya. semuanya bahagia ini dapat teman baru ya bahagia. Ini spesifik sekali. Spesifik ya. Hmm. 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 Itulah kalau Mas, kalau ilmu sains, musuh ilmu sosial ya begitu tabrakan. Nah, ini nomor 70 Gimana? Mas. Sampai harus tahu nih. Mendel ya, nih Mendel Ya, ya. ya. Gregor Kalau ini Mendel. apal. Gregor Mendel, teori Ini Mendel ini. ini ya bisa ini. Iya sampean, yang lain nggak bisa. Nah, Sama aja. remaja. Tapi kalau Alat William musik. Harvey ini apa lah sampeannya? Saya nggak, saya nggak tahu sih benar. Maksudnya William Martin Oke. nggak pernah dengar namanya gitu. Pernah dengar sekilas aja gitu. Tapi kalau Kalau ada yang di seandainya opsi, dibalik, saya bingung nih kalau seandainya dibalik. oh gitu ya. Bruce Mendel naikkan hereditas, peredaran darah. Oh, jadi lupa Mungkin, gitu ya. tapi saya apa namanya? Saya tahu Louis Pasteur itu menemukan Oh apa tahu gitu. ya. Fleming tahu, Oke. Robert Koch tahu. Mungkin jawabannya Nah, saya antara Francis Galton Elton atau itu. William Harvey gitu. Oke. Francis Enggak sih. Galton itu apa sih? Nah, saya penasaran. Aku juga lupa. Francis Galton. Ilmuwan Inggris. Antropologis, antropologis. Oh ya, antropologis mas. Oke. Francis Galton. 71 Mas. 71 alami artificial bumi satelit loh ya. Iya, betul. Tujuh dua. Bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi. D. Iya, ini kan gampang ini cepat. Hmm. Ini cepat nih. Karena pengetahuan umum aja sih kan istilahnya yang 71 Iya, 72 nih. Alat tujuh musik tiga. piano, perangkat gamelan, Wah, ini. teng teng teng. Ini Apa nih? ya identik di Jawa juga nih. Budaya Jawa nih. Wah, Jawanisme. udah lama gak di Jawa ya, lu lali ya. Iki apa? Kendang ya? Bonang. Eh, kalau di alat musik Mas, alat musik itu kan Hmm. banyak ya, ada gitar, ada Ya, hmm. banyak. Piano kalau menurut sampean sebagai alat Piano kan musik, bagian jadi dari alat sebagai musik, apanya sih? Ya, salah satu alat musik gitu. tapi yang bagaimana? Kan kalau salah satu kan bisa. Nanti semua Oh opsi akan ya, bener Mas kalau salah satu. iya ya benar ya. Piano itu kalau di alat musik apa sih? Yang ditekan. Berarti mirip Eh kayak kayak Ya, bonang gitu ya. iya sih Bonang Bonang. yang Cuman teng 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 kata teng gitu ya. kuncinya bukan ditekan sih. Kata kuncinya piano itu sebenarnya maestronya. Jadi kayak alat musik itu kalau ada piano ya sudah jalan semua. Ibaratnya gitu. Nah, kalau Oh gitu ya. gamelan itu kalau ada Bonang, mirip juga loh bentuknya. Bonang itu Iya juga yang mirip, gini-gini bentuk-bentuk banyak itu mirip. kan. Mirip piano. Jadi dia pemegang kunci. Meskipun ada gong itu juga gamelan, tapi gong Ya kan cuma gongnya satu. cuma teng teng gitu aja. Iya, jadi nggak. Kendang juga. Nah, Oh iya ya. meskipun Oh kan gitu ada analoginya ya. gitar, ada Hmm. drum, kenapa kok piano? Jadi itu kita juga harus mikir ke sana, gitu ya, Hmm. Mas ya. Fungsi piano di dalam alat musik itu mirip dengan fungsi bonang di gamelan. Hmm. Kalau 74 pasti bisa. Eiffel Prancis, Taj Mahal India. India. Ini kalau jawab Pakistan terlaluan. Ya nggak tahu, sama aja ini. Muang Thai itu malah apa lagi? Mondai. Itu kan bela diri apa ya? Lagu Aci. Apa Aci itu ubi ya? Aci itu apa, Mas?
Aci itu ya pentol yang Iya, ya itu ya tahu saya. bakso Aci aci itu ya. ya, tepung kanji. Aci itu Ya ya tepung itulah. kanji kan ya. Ya, bakso aci itu Sagu kan di bakso yang Batam. terbuat dari tepung kanji. Siapanya apa? Aci tepung kanji. Sagu, Apa ya? batang, aci, Buah, umbi, biji, umbi. umbi ya. Sagu itu dari batangnya, kalau aci itu dari umbinya. Oh iya. Oh berarti tepung anu ya, tepung aci maksudnya nih ya. Ya, tepung aci betul. Itu dari Oh umbinya. iya benar-benar. Kalau Dari sagu umbi. itu dari batangnya. Sagu Ya. kan dari batang, aci. Oh. Ya, nanti di browsing aci, proses pembuatan Iya, aci ya. pembuatan aci. Ya, dari soal sinonim, antonim, analogi, kita jadi banyak hal yang kita pelajari gitu, Mas. Iya benar. Saya juga dulu waktu belajar juga sampai nyari-nyari kemana kemari. Hmm. Cuma ini untuk latihannya gimana sarannya Mas? Soalnya kayaknya sih kalau soal-soal yang terakhir CPNS itu kan kayaknya levelnya tuh nggak, maksudnya tuh nggak sesulit ini gitu. Maksudnya gimana eh, cari nyari soal Sebenarnya tips buat belajar ini gini Mas ya, itu yang saya bingung eh kalau belajar CPNS itu sendiri. kan bukan rahasia umum lagi kayak yang jual buku itu kan banyak ya Mas ya. Kayak di Shopee Ya aja lah sama main ketik banyak banget tuh kalau banyak banget udah. CPNS. Tapi kalau LPDP itu nggak bakal nemu karena sebenarnya kita pun para alumni itu sebenarnya ada dilarang sebenarnya menyebarluaskan bentuk soal itu. Sebenarnya kan nggak Oh, boleh. Dan kita pun juga tidak akan bisa men-screenshot Mas sampai nanti waktu tes nggak bisa. Karena apa? Ada monitoring di sana itu. Ya oh, daripada kita sibuk-sibuk screenshot terus kita kena tegur ngapain gitu lah ya. malah Mending malah kita nggak lulus fokus. gitu ya. Jadi ini sebenarnya soal-soal yang kalau kami itu kan para awardee itu kan ada forumnya ya Mas, ada kayak Kelurahan Hmm. LPDP, ada Mata Garuda. Hmm. Ya kami itu kan mendirikan forum-forum untuk misalkan menyusun soal dan lain sebagainya kita jadikan latihan. Jadi sebenarnya soal-soal seperti ini hasil dari koordinasi ya dengan sama-sama teman-teman LPDP gitu. Jadi Hmm. soal ini juga sebenarnya bersifat prediksi, tetapi dengan tingkat kesulitan yang mirip gitu. Jadi bukan soal tahun Prediksi. lalu bukan ya Mas. Berarti anggapannya ya pasti setelah ikut tes itu kan ada ingat-ingat Ya, beberapa soal gitu ya. Jadi nah bisa ya di seperti itu. salah satunya lah. Tapi Berarti nggak mungkin. anggapannya kalau misalkan ini misalkan saya kan eh, soal trao CPNS gitu ya. Anggap aja ngikutin itu tapi soal-soal paling sulit itulah soal LPDP gitu ya Ya, anggapannya. biasanya begitu. Hmm. Iya iya benar. Dan memang ya harus banyak-banyak belajar dari eh, para alumni. Sampean kan pasti punya banyak Hmm. teman yang pernah keterima LPDP. Dari situ Iya, sampean banyak ada belajar. beberapa. Karena Hmm. ya yang paling tahu itu ya yang sudah ngalamin tesnya gitu kan. Iya benar. Itu aja. Hmm. Itu kalau yang sinonim antonim begitu. Hmm. Analogi juga begitu. Baik. Memang harus banyak latihan sih mas saya sinonim sama antonim. Nah, itu kuncinya. Aduh. Verbal itu selain analogi ada juga namanya penarikan kesimpulan. Oh ini termasuk di soal verbal ya? Iya dong, penarikan kesimpulan. Kalau di CMNS enggak, tapi kalau di sini masuk nih. Hmm. Nah, Ada ya sejumlah mahasiswa bukan penari profesional. nah, kalau soal kayak gini biasanya banyak yang Sebagian. bisa gitu, Mas. Hmm. Semua penari Dia harus banyak profesional. latihan sih mas ini soalnya verbal nih. Iya, Hitungannya. Dia semua harus banyak penari latihan sih. profesional adalah seniman. Sejumlah mahasiswa Semua adalah penari. tidak dapat ditarik kesimpulan ya. Apa jawabannya? Kan semua penari profesional itu seniman. Jadi kalau Adalah penari seniman. profesional itu jadi seniman. Itu Hmm. pasti ya, karena dia bilang Hmm. semua. Hmm. Terus Sejumlah di sini kan ada mahasiswa. hmm. Sejumlah Ada mahasiswa itu ikut penari penari profesional, profesional. bagian enggak. Bagian enggak berarti harusnya anu ya A B. Sejumlah Jadi mahasiswa bukan penari betul. Begitu? profesional. Betul begitu? Iya saya jawabannya saya A sih mas. Aku nggak tahu nih. Oke. Jawaban yang A itu sebenarnya benar, tetapi Tapi tidak benar untuk soal seperti ini. Jadi informasi yang oh sampean sampaikan itu hmm, benar. iya Karena kan hmm, sejumlah mahasiswa memang penari profesional, sejumlah hmm, tidak penari hmm, profesional. Tapi kalau sampean menjawab opsi A, berarti sampean mengabaikan pernyataan yang ini. Terus ini iya gunanya apa? seniman. Oh iya ya Jadi benar ya. sejumlah Saya malah mahasiswa, mengabaikan pertanyaan pernyataan itu ya. iya, Berarti harusnya B sejumlah ya mahasiswa adalah seniman. seniman. Yang C ini mesti jumlah ini Kenapa bukan bukan seniman. yang B mas? Nah, fokusnya ke sini sampean.
apa namanya? Sejumlah mahasiswa itu kan penari profesional, ya kan? Hmm. Nah, tadi dikatakan semua penari profesional itu jadi seniman. Jadi dari sini ditarik garis, sebagian mahasiswa itu seniman. Tetapi apakah ada informasi yang mengatakan bahwa yang bukan penari profesional itu bukan seniman? Kan nggak ada. Bisa aja yang bukan penari itu seniman. Misal penyanyi. Penyanyi kan bukan penari, tapi penyanyi itu juga seniman. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan sejumlah mahasiswa bukan seniman itu karena apa? Karena tidak ada alasannya. Hmm. Jadi ini tipe soal yang kita tidak bisa apa namanya ya, menggunakan satu kalimat saja. Dua kalimat ini harus benar-benar kita gunakan. Jadi opsi A, opsi B itu dua-duanya benar, tapi tidak tepat untuk menjawab soal ini. Benar itu maksudnya informasi itu oke, bisa diverifikasi, tapi nggak pas. Jadi seperti yang saya bilang tadi untuk menjawab soal seperti ini, meskipun ini soalnya berbentuk cerita, tapi nggak ada salahnya kalau kita nyoret-nyoret ya Mas. Cuman aku lupa, boleh nggak ya nyoret-nyoret ya? Kalau tes itu boleh kayaknya Mas, karena nanti ada kuantitatif. Oh iya, kemudian boleh. Ini kan harus yang pakai dicoret-coret gitu ya. Iya, online ya sekarang tesnya Mas Yan ya, Online ya berarti ya. online. Kalau nggak salah boleh menyediakan kertas kosong. Hmm. Nah, itu, karena nanti pas kuantitatif pasti kepake. Hmm. Jadi nomor satu ini fokusnya adalah fokus pada informasi yang diketahui. Hmm. Begitu. Jadi sejumlah mahasiswa yang merupakan penari profesional adalah seniman. Sebenarnya Mas, ini tuh kalau sampean pengen tahu lebih lanjut, ini ada materi matematikanya. Maksudnya ini ada landasan keilmuannya itu ada. Iya, iya. Jadi ini di penalaran itu ada tiga metode penarikan kesimpulan yang disebut dengan modus ponen, modus tollens, sama silogisme. Tiga istilah ini sebenarnya rumus matematikanya. Cuma kadang kita nggak ngajarin ini kenapa? Karena ini terlalu baku. Yang Hmm. kita gunakan tadi itu bisa silogisme bisa begitu. Nah nanti kalau sampean pengen tahu lebih lanjut ya nanti kapan-kapan bisa diajari atau nyari di Google ya boleh. Tapi singkatnya kalau silogisme itu kalau ada pernyataan P maka Q, pernyataan 2Q maka R, maka Hmm. kesimpulannya adalah P maka R. Oke, makanya. Jadi kalau sejumlah mahasiswa itu penari, Hmm. semua penari itu adalah apa tadi? Seniman, maka kesimpulannya adalah sejumlah mahasiswa itu adalah seniman. Hmm. Sebenarnya ini yang kita gunakan. Cuma kalau saya ngajar pakai ini terus, biasanya murid saya jadi pusing. Makanya saya menghilangkan itu. Langsung logika ya. Iya, lebih baik kita Iya, pakai pikiran kita sendiri iya aja. benar. Nomor dua, semua kuda tidak bertanduk. Kuda emang nggak ada tanduknya ya. Sama dengan Ki. Petin. Harimau tidak Dari memamah itu biak. dia mampu ya. Kalau pakai logika pikiran kita, Mas, Hmm. apa kira-kira jawabannya? Maksudnya tanpa lah, kita abaikanlah rumus-rumus yang ada. Pakai pikiran kita sendiri. Kita kira yang benar yang apa? Semua kuda tidak bertanduk, harimau tidak memamah biak. D ya, kuda dan harimau tidak bertanduk dan tidak bermamah biak. Kalau Atau E. kita kalau kita memilih yang D, Hmm? penggunaan kata dan di dalam bahasa Indonesia itu maknanya jadi kedua-duanya harus dipenuhi loh. Jadi kalau kuda dan harimau tidak bertanduk dan tidak memamah biak, itu artinya kuda yang nggak bertanduk, yang nggak memamah biak, sekaligus Hmm. harimau nggak bertanduk Harimau? dan nggak memamah biak, gitu kan? Hmm. Arti Iya dan. gitu. Padahal di sini cuma dikatakan kuda itu tidak bertanduk saja. Iya. Tidak ada jadi opsi D ini kurang tepat. Ini yang benar yang Oh. E. Ya betul. Ya, Oh. betul. Nah Seperti ini, saya kadang bingung dengan soal yang pilihannya itu udah tidak dapat ditarik yang kesimpulan gitu. Itu benar ya? iya Ya. iya. Hmm. Karena untuk soal Ya PNS saja saya masih banyak salah yang ini.
Ya karena memang tidak ada opsi yang benar kan. Jadi Hmm. sebenarnya opsi E itu dipilih terakhir ketika memang tidak ada opsi yang benar. Oh A, gitu B, ya. C, D nggak benar berarti kan baru kita pilih yang E. Atau Hmm. memang nggak nyambung. Nggak nyambung gitu ya. Memang nggak nyambung sama sekali ya kita pilih. Saya kan kalau pakai yang logi matematika nih P sama dengan Q, R sama dengan S ya kan nggak ada ketemu Ya, gitu. Ya, ini kan nggak nyambung ini. iya ya. Kalau yang tadi kan ada tanda hubungnya mahasiswa kalau tadi. Oh, begitu. Iya, iya, betul, Penari betul. gitu ada. Jadi Hmm. opsi E itu dipilih terakhir. Hmm. Malah kadang ada opsi lagi yang menyebalkan, Mas. Yang D itu tidak dapat diambil kesimpulan, yang E semua pilihan jawaban salah. Itu lebih susah lagi. Semua pilihan salah. Jadi opsi A, B, C, D itu salah. Jadi Hmm. maksudnya bisa diambil kesimpulan, tapi nggak ada di opsi A, B, C. Hmm. Itu. Oke, nomor 3. Semua ikan bernapas dengan insang. Bukan ikan paus ya harusnya. Paus bernapas dengan paru-paru. Emang agak ambigu ya. Berapa menyebut paus masih menggunakan kata ikan. Hmm. Jadi, Ikan paus bukanlah jenis jenis ikan ya. iya betul. Ikan paus itu bukan ikan. Itu bukan karena pemikiran kita sendiri, bukan. Tapi ada Oh, bukan. alasannya. Kan ikan itu harus bernapas dengan insang. Yang insang. Hmm. Dan paus bernapas dengan paru-paru. Berarti kan dia tidak memenuhi persyaratan insang tadi. Sebenarnya ini menggunakan modus Tolen. Jadi pernyataan Hmm. pertama Hmm. itu P maka Q. Pernyataan Hmm. kedua negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Jadi negasi itu lawan kata. Semua ikan bernapas dengan insang. Ikannya P, insangnya Q. Ikan paus bernapas dengan paru-paru, bukan insang negasi Q. Berarti kesimpulannya negasi P atau bukan P, bukan ikan. Nanti kalau sampean pengen lebih jauh tahu tentang rumus-rumus ini, silakan browsing Mas tadi ya. Saya tuliskan Iya. tadi ya. Modus Hmm. ponen, modus tolen, dan silogisme. Kalau pengen tahu lebih lanjut itu seperti apa. Tapi insya Allah sebenarnya saya pastikan ngerjakan soal ini tanpa tahu rumus itu sebenarnya bisa. Oh, Pakai iya. wis pakai pikiran kita sendiri malah bingung ngapalkan rumus ini. Hmm. Nomor 4. Malah makan waktu nanti ya. Kakak mengentek-entek waktu. Hmm. 4 Mas. Semua penyelam adalah perenang. Beberapa pelaut adalah penyelam. Berarti beberapa Ayo fokus yang diketahui. semua penyelam adalah perenang. Beberapa pelaut adalah penyelam. Berarti yang diketahui beberapa pela, beberapa penyelam. Semua penyelam adalah perenang. Aduh, bingung saya. Bulat ini. Bingung kan? Coba dibalik Iya. Mas. Bacanya bawah dulu Sem- baru yang atas. Beberapa pelaut adalah penyelam. Terus semua Semua penyelam penyelam adalah perenang. adalah perenang. Berarti fokusnya ke beberapa pelaut adalah Beberapa pelaut, ya. Beberapa pelaut adalah perenang. ya jadi itu. Kalau dibalik lebih gampang bacanya. Oh iya, iya. Berarti kalau Kalau misalkan, sampean baca dari atas membingungkan. Karena nanti fokus nyari jawabannya yang penyelam. Padahal penyelam ini sebagai kata hubung. iya, penyelam. Kan artinya kan nih, kalau yang itu kan yang sama dicoret kan istilah itu. Iya, Berarti penyelamnya gampangnya dicoret gitu ya. gitu. Gampangnya Berarti gitu. beberapa pelaut adalah, oh iya ya benar. Beberapa pelaut Ya. adalah penyelam, perenang. Tapi jangan terbalik beberapa perenang adalah pelaut ya. Nah iya ya. Nanti beda arti. Hmm. Dan Oh pas iya ya yang benar yang ya. Ini bisa kalau pakai rumus sih bisa kebalik nih Mas. ya makanya. Beberapa perenang bukan pelaut tadi saya mau jawab apa soalnya saya mau jawab C itu. Karena tadi di silogisme tadi kan apa kata Iya. kuncinya P maka Q, I, Q maka I R, maka R, kesimpulannya baru P maka R. Jadi harus P ada maka Q R. yang sama kan. Q yang Nah, sama, Q-nya yang mana? hilang Q-nya kan yang penyelam. penyelam. Hmm. Nah, P-nya yang mana? R-nya yang mana itu masalahnya. Nah itu ya. Jangan terbalik-balik. Ini benar. Tadi saya hampir ngejawab, hampir ngejawab beberapa penyelam, tapi kok rasa janggal gitu. Jadi Iya, yang iya. buat soal itu kadang memang menyebalkan. Ini kalau saya Benar. yakin, kalau yang bawah ini ditaruh di atas, lebih banyak yang benar. Iya Tapi lebih karena banyak yang benar pernyataan ya. ini ditaruh di bawah, jadi banyak yang salah. Orang bisa jawab nih. Kalau pakai rumus aja, ya bisa ngejawabnya, Mas.
Yang D beberapa perenang bisa, bukan pelaut. beberapa Ya, penyelam bukan pelaut bisa. ya. Dia juga bisa D itu juga ini. bisa. Ya. Kalau mau simple nanti dicoret-coret sedikit, Mas. Hmm. Laut, penyelam. Oke. Nomor 5. Semua calon harus memenuhi TPA. Beberapa orang calon triple skornya di atas 650. Berarti sejumlah calon Semua calon harus menempuh TPA. beberapa Beberapa calon orang triple. TOEFL-nya di atas 650. Sejumlah calon berarti. Beberapa orang sejumlah calon. Nih, bentar-bentar kok saya bingung nih. Beberapa orang calon tak perlu menempuh TPA. Semua calon harus menempuh. Coba kita cermati dari opsi B A, Mas. jawabannya ya. Saya Coba kalau kalau jawab pakai logika saya jawab B sih. Tapi benar nggak itu jawabannya? baik, Saya kita bingung. cermati dari A dulu ya. Kan tadi Ya, kasih tahu semua calon harus menempuh menempuh. TPA. Harusnya jangan hilang loh ya, harus. Ya, Yang kedua, beberapa orang calon TOEFL skornya di atas 650. Opsi A, beberapa orang calon tak perlu menempuh TPA. nggak mungkin Ada itu. nggak alasannya? Kan nggak ada. Nggak ada Nggak ada yang alasannya. bilang. Hmm. Nggak ada yang Hmm. bilang. Semua calon harus menempuh TOEFL. Ini yang bilang siapa juga, Mas? Iya, nggak ada Nggak ya. ada juga kan? Kan Hmm. dikatakan semua calon harus menempuh TPA, Ya. bukan harus menempuh TOEFL. Jadi ini juga Oh, diragukan. Nggak ada hmm. alasannya. Yang C, Ya. sejumlah calon harus menempuh TPA. Benar nggak kalau dikatakan sejumlah? Ya salah, bukan sejumlah tapi semua. Semua. Oh iya benar ya, astaga. Yang D, sejumlah calon Hmm. harus menempuh TOEFL dan TPA. Ini juga Hmm. salah. Kenapa yang harus menempuh TPA itu semua, bukan sejumlah. Semua sejumlah. Dan tidak ada informasi apapun yang menyatakan bahwa harus menempuh TOEFL itu nggak ada. Iya, nggak Jadi ada ya kita pilih informasi tentang nama TOEFL. informasi itu nggak ada. Jadi kalau misal kita daftar instansi, nggak ada persyaratan harus punya skor TOEFL. Tapi aku bawa skor TOEFLku di atas 600 loh, kan boleh. Iya, boleh. Dan tidak harus menempuh. Jadi maksudnya begitu. Kita memang harus bisa memilah informasi antara ini penting atau tidak penting. Hmm. Nom- Iya Nomor benar. 6. Baik. Ada Semua dosen harus. istilah kadang-kadang sementara, Mas. Bentar. Sementara itu beberapa Hmm. kadang soal ada istilah seperti itu jangan bingung. Itu artinya sama dengan beberapa. Sama artinya juga dengan ada atau tidak semua. Jadi ini istilah yang sama. Hmm. Jika pernyataan semua dosen adalah sarjana itu salah, maka Semua dosen adalah sarjana. itu salah. Dikatakan itu salah. Berarti artinya kalau salah lawan katanya. Kalau karena Lawan kata dari kalimat semua dosen adalah sarjana. berarti sementara dosen adalah sarjana. Kalau saya katakan semua dosen itu Oh, sarjana. Berarti kan dosen itu sarjana semua, Mas ya. iya sarjana semua. Kalau saya mengatakan enggak loh, ini salah. Hmm. Untuk saya dapat mengatakan ini salah, berarti saya harus menemukan dosen yang bukan sarjana. Iya. Iya kan? Hmm. Berarti jawabannya adalah sementara dosen Hmm. bukan sarjana. Dan sarjana. Hmm. Betul begitu. Ini bisa anu nih, bisa kejebak dengan D nih. Iya. Tidak ada dosen yang bukan sarjana. Wah, ini double tidak ada ya. Ada tidak ada Iya. bukan. Nah, ini hati-hati ini tidak ada dosen yang bukan sarjana. Ini maksudnya gimana ini? Iya. Tidak ada dosen yang bukan sarjana. Maksudnya gimana? Saya bingung Kok jawabannya ini. susah banget. Aku juga susah memaham. Dua kali negatif ya dia. Kalau Beberapa. tidak ada dosen yang sarjana, berarti kan semua tidak ada dosen yang sarjana, berarti semua nggak sarjana begitu. Kalau Iya, tidak ada benar ya. dosen yang bukan sarjana, Mas. Iya, iya, iya. Bulat jelimet Menurut jangan. ya. Ya, ya. Sementara dosen bukan sarjana.
Jadi caranya bisa dicoret-coret kayak tadi. Itu Hmm. kalau dia katakan itu salah. Kalau yang B, yang nomor 7 itu benar. Semua guru Sorry, besar benarnya di sini. Mestinya tanda petiknya di sini. Semua bertindak guru besar berhak bertindak sebagai promotor. Itu nilainya benar. Maka Hmm. Semua guru besar berhak bertindak sebagai promotor. itu pernyataan yang benar. Nah, Kalau berarti tadi kan sementara pernyataan yang salah. yang salah. Ya, sama aja pilih yang C lah. Iya, semua guru besar bertindak sebagai promotor. Gitu ya. Betul, Ini Bali. kalau Iya, iya. yang benar, Mas ya. Kalau yang salah Hmm. kayak tadi itu dicari lawan katanya. Lawan Lawan kalimat ya kalau katanya. ini ya, bukan lawan kata Hmm. lagi. Kalimat Ah, yang menyangkal itu istilahnya. Nah, nomor 8. Tidak ada makhluk hidup yang abadi. Itu benar. tidak ada makhluk hidup yang abadi. Itu benar. Maka, Semua yang tak abadi adalah makhluk hidup ya. dari kita cermati dulu. Semua Tidak yang ada makhluk hidup yang abadi. Artinya apa? Semua makhluk hidup pasti mati. Gampangnya kayak hmm, gitu ya. ya, Semua makhluk hidup pasti mati. Semua makhluk semua hidup pasti mati. Gampangnya gitu aja lah. hmm, Kalau yang C ini jelas salah ya. ya. Karena beberapa Hmm, makhluk hidup tak abadi. Ini jelas hmm. salah. Sementara yang tak abadi adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup pasti mati. Gampangnya Hmm, gitulah. Jadi tidak ada hmm, makhluk hidup yang abadi. Semua makhluk hidup itu pasti mati atau pasti tak abadi. Kalau yang A, semua yang tak abadi adalah makhluk hidup. Itu salah ya. Kenapa kita katakan salah? Kita hmm. tidak bisa membalik pernyataan. Oh ya, berarti Kalau di pokoknya dalam harus ada. matematika itu ada istilah converse, inverse, sama kontraposisi. Tiga Hmm, istilah itu berbeda-beda. Jadi tidak boleh kita membalik pernyataan. Kalau hmm, gampangnya, kalau misalkan kenapa sih semua yang tak abadi adalah makhluk hidup itu pernyataan yang salah? Ya karena yang tak abadi bukan hanya makhluk hidup, gitu saja gampangnya. hmm, Semua yang tak hidup abadi ini juga salah. hmm. Beberapa yang tak abadi makhluk hidup adalah salah juga. Jadi Salah juga. opsi yang benar yang tidak dapat ditarik kesimpulan begitu. Sulit juga ya pilihan yang sebenarnya jawabannya benar adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Ngejebak soalnya. Pokoknya kalau opsi yang lain nggak ketemu, baru kita Hmm, milih yang tidak dapat ditarik kesimpulan. hmm, Kalau hmm. apa namanya kita belajar ini kan penalaran logis ya. Di dalam Hmm, penalaran logis itu memang beberapa soal itu cenderung susah gitu. Dan ya meskipun ada rumus-rumus, tapi saya rasa tidak cukup membantu ya. Jadi hmm, mungkin pakai logika lebih baik. Nah, mungkin untuk kali ini kita sampai sini dulu ya, Mas ya, Angga. ya, Kita sampai ya, jam 8 kan ya? ya, jam 8. Heeh. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kapan nanti mungkin bisa diinfo di grup atau bersama gitu ya, nanti mungkin ya, Ya kapannya nanti gitu. Sama ya, saya ya, juga fleksibel, Mas. Saya fleksibel, hmm, waktunya terserah. Yang ya. penting, tesnya kapan, Mas? Belum tahu. Belum tahu Belum tahu ya. ada sudah ada sih saya lihat Ya, ini. nanti silakan dicek kembali, Masnya untuk perkiraan. Saya cek dulu deh. Saya lupa kapan. Biasanya bulan Maksudnya September atau Agustus gitu kalau nggak salah. dari situ kan sampean bisa mengira-ngira. Ya. Tes bakal salah itu 27 Agustus. Oke, dua puluh Bulan tujuh Agustus. Agustus ya. Ya. Silakan dikira-kira. Hmm. Kemudian nanti kalau misalkan ada soal-soal yang sampean merasa menarik atau kurang pas, silakan di screenshot bisa dikirim di grup atau bagaimana ya nanti ya. Baik. Oke, begitu saja. Nanti kita lanjutkan lain waktu. Selanjutnya nanti mungkin kita bahas materi yang lain ya Mas. Yang ini sudah kita Iya. coba sampai sini dulu. Baik, baik. Hmm. Oke, saya Nanti rasa.
Gimana Mas? Apakah saya dapat file ini juga Mas, file yang ini? Yang soal ini. Oh, atau iya ya. Ya nanti nanti saya tanyakan dulu ya ke Iya, iya, timbelnya. iya. Karena ini punya saya sebenarnya. Oh, iya, iya, iya. Ini saya bikin sendiri. Oh, iya, iya, baik Mas. Gitu ya. Siap. Sebentar. Ini bagaimana cara nyetopnya? Bentar, Mas.